Berarti lu kaya bro di Singapura ya? Agak lah. Rumah cuma satu. Tapi punya kan? Punya atau sewa? Punya. Ada. Anjir bro. Gue tahu betapa mahalnya biaya hidup di Singapura bro. Lu punya rumah di Singapura tuh, lu berarti tuh penghasilan lu gede. Enggak lah. Rumah di Singapura mahal bro, gila lu. Masih berjuang. Anjir. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Guys, episode kita kali ini kita kedatangan seorang dari negara tetangga kita, Singapura, tapi dia orang Indonesia. Dia ini mengklaim dirinya sebagai Singapore lifestyle photographer dan founder Singapore for Everyone dan Singapore for Foodies. Namanya Dirgantara Fasa. Apa kabar bro? Sehat. Apa? Baik. Nah, ya. Dirgan ini adalah kakak dari Claudius Dipo Alam yang dulu pernah podcast juga di Talk to Talk. Ya, dan juga adalah bekas tetangga gue juga. Kita ini dari klaster yang namanya Pademangan. Lu geng berapa? Lu geng 17. Lu geng 18. Gue geng 18. Iya. Kalau kita dulu kan namanya anak komplek ya bro, ya anak gang ya. Kalau sekarang klaster bro namanya bro kalau di klaster. Iya, udah keren sekarang. Lu anak klaster. Lebih elit ya. Lebih ilmiah ya, ilmiah. Iya. Lu klaster mana lu? Kalau sekarang ngomong lu gang berapa kan kesannya nggak enak banget kan? Nggak enak. Ya, dan Dirgan ini juga dulu satu sekolah sama gue, tapi lu 1 tahun di bawah gue ya kalau nggak salah ya? Ya, kayaknya ya setahun ya. 1 tahun, lupa. Iya, setahun di bawah gue. Di daerah Mangga Besar. Bilangan Mangga Besar. Jadi kehidupan SMP dan SMA kami begitu akrab dengan Red District sebenarnya. Dan tawuran, bener. Kalau SMA Captun itu lagi pulang, wah udah tuh, biasa kita nggak boleh pulang dulu, biarin mereka lewat. Karena mereka biasa kalau jalan itu rame-rame, rombongan. Iya kan? Dan ujung-ujungnya biasa kalau tawuran tuh di ujungnya Jembatan Merah Gunung Sari tuh. Iya, Gunung Sari. Iya, Kartini Gunung Sari. Tapi nggak ada yang maju, bro. Dua kubu biasa begini. Maju, mundur, maju, mundur. Iya. Betul. Lempar-lemparan aja biasanya. Lempar-lemparan. Nah, teman, gue udah lama gak ketemu lu, bro. Terus tahu-tahu lu sekarang jadi orang sukses lah, gue bisa bilang lah, di Singapura, punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri. Lu gimana bisa kesana sih, bro? Journey-nya gimana nih, bro? Karena gini kan, tadi sebelum kita mulai ini recording kan tadi kita sempat bahas kan, orang Indonesia biasanya kalau kerja di luar negeri itu, satu imigran gelap, dan yang kedua adalah kebanyakan kerja kasar. Iya kan, kerja kasar. Entah mungkin dia kerja di proyek pembangunan, atau mungkin dia juga jadi pelayan restoran. Biasa kan nggak jauh-jauh dari itu kan. Dan hidupnya ngumpet-ngumpet. Tapi kan lu beda bro. Lu bangun bisnis, lu membangun karir di Singapura. Ini gimana nih? Bisa begitu bro caranya. Lu berarti keren banget dong. Ya begitu, enggak lah. Jadi intinya gimana nih gini kan gini deh. Kan lu SMA nih, lu SMA lu kuliah. SMA kuliah, kerja. Balik ke BM sih waktu zaman SMA dulu, gue pernah ada satu buku tuh. Jadi gue nggak tahu apakah semua orang pernah melakukan hal yang sama. Kalau gue zaman SMA dulu, gue ada satu buku yang gue tulis bucket list gue. Oh, oke. Gue waktu masih umur berapa ya? 15-16 saya. Gue nulis satu buku. Gue harus udah keluar dari rumah gue. Mungkin gue tinggal sendiri, survive, maksimal umur 25. 25 ya? Oke. Umur 25. Gue udah harus benar
kerja di luar negeri lah kalau emang diizinin lah umur segitu. Gue keluar dari Indo. Ya udah gue kerja di mana? Di Sinarmas dulu ya, di Serpong, kerja di sana. Setelah lulus, my official first company, karena sepanjang gue kuliah itu gue juga kerja juga buat bayarin uang kuliah juga kan, tapi udah ada basic lah. Jadi waktu masuk Sinarmas, the proper full time work di sana gue kerja, tapi sambil gue nge-apply keluar. Dan waktu itu juga nge-apply aja kemana aja. Target gue sih antara Australia sama Singapura. Gue nggak bisa ke Amerika karena kejauhan. Ntar nggak ada yang take care bonyok kan. Kalau gue dari Australia 5 jam, dari Singapura palingan 1,5 jam, 2 jam gue udah nyampe di Jakarta kan. Jadi gue lihat secara geografis kan. Dan waktu itu Dipo kan udah di sana, udah di Amerika. Iya, betul. Dan adik gue yang cewek juga kayaknya mau ke sana juga, ada indikasinya waktu itu ke Amerika. Jadi gue lihat nih kalau gue ke Amerika juga abis, cuman ada adik gue yang kedua kan, nggak ada yang jagain kan, nyokap bokap. Udah, dan akhirnya nge-apply aja, and then ya banyak doa sih, paling penting sih doa. Yang penting gue kirim, gue nggak ngarep. Kebanyakan orang jadi stres itu saat ini kan, kenapa mereka sampai bayar agent, kenapa mereka kena tipu, karena mereka desperate. Gue pengen berangkat, gue harus pakai agent, cari. Kadang-kadang agent kan nggak semuanya benar kan. Ya, gue apply, dan make it short, dapat kerjaan, gue kerja cuma 10 bulan di kerjaan pertama gue, and then gue cabut. Dan gue masih ingat waktu gue dapat kerjaan pertama itu gue nggak nanya gajinya berapa. Oke, ini langsung ke Singapura nih ya? Gue langsung bawa koper sama duit $600. Gue nggak punya siapa-siapa. Dan arrive, sempat interview 2 kali sih, gue terbang ke Singapura sama perusahaan ini, dapat, udah finalize, ya udah mulai karir di situ. Dari situ perusahaan ini, saat ini gue kerja di perusahaan ketiga gue. Jadi gue udah beberapa kali ganti kerjaan sih. Dan karir gue naik. Saat ini gue jadi regional sales manager. Gue pegang market Australia dan New Zealand sama market Indo. Jadi di perusahaan multinasional, perusahaan Jepang di bidang food ingredients. Ya. Jadi itu salah satu juga cara gue ngeset lifestyle gue, karena gue kan suka travel. Kadang-kadang kalau udah travel, bawaannya balik ke Singapura. Biasanya gue ke Jepang, gue balik ke Singapura, gue tuh pengen, masih pengen liburan lebih lama. Tapi siapa yang bayarin ya? Nah, jadi kita set sebuah lifestyle, akhirnya gue dapet sebuah job yang allow me to travel. Dan dibayarin gitu loh, business trip, ya kan, segala macem. Dan enaknya gitu, rekor gue sih dalam setahun itu gue travel 200 hari. Itu rekor gue waktu lagi peak banget ya, 200 hari itu gue di luar negeri. And yang bikin gue senang sama kerjaan ini adalah gue bebas, gue mau nentuin kapan gue mau terbang. Beda loh. Kalau pramugari kan roster kan, oke. Lu berangkat. Nah, jadi gue bisa decide Christmas gue ada di mana, tahun baru gue mau sama keluarga, itu semua gue yang atur. Gue sempat lihat di konten lu ini ya, nyobain bisnis kelasnya Japan Airlines ya. Japan, ya JAL. Masih Japan Airlines waktu itu ya. Iya, Japan. Ya, that's one of the perks. Karena kalau gue terbang kan gue dapat mileage. Yeah, and actually that's for free. Just play around with a vlog. Tapi konten-konten begitu kan orang kita demen bro, melihat sesuatu yang gimana ya? Banyak orang nggak bisa achieve itu loh, mendapatkan itu loh. Dan akhirnya untuk menggantikan yang nggak mereka bisa dapetin itu adalah dengan melihat orang lain yang lagi ngevlog. Experience-nya jadinya gue kayak ngerasain gitu. Gue kayak gini tuh. Bangkunya begini. Suasananya begini. Makanannya begini. Ya tapi udah. Kadang-kadang gue sampai mereka mati pun juga nggak dapetin itu rasanya gimana. Yes. Tapi kontennya laku. Kontennya tapi kayak begitu laku kan? Laku banget. Ya kayak ada beberapa flight reviewer. Itu view-nya tuh millions. Kalau kita ngomongin YouTuber ya,
lihat deh history Casey Neistat. Kita ngomongin Casey Neistat, kalau enggak YouTuber lain. Kalau dari Casey Neistat itu yang view dia paling banyak itu tuh waktu review Emirates, review Etihad. Itu tuh yang flight review itu tuh mostly yang paling banyak. Again itu balik lagi ke yang tadi lu ngomong, kayak orang sih mungkin nggak mungkin lah bayar untuk sebuah flight one way $18,000. Nggak semua dari kita mau spend duit segitu kan. 18.000 gila di Indo, di kampung dikit udah bisa beli rumah just for one way flight kan. Iya betul. One way flight kan. Ya. Nggak usah di kampung lah bro, Pademangan dapat rumah 3 lantai. Yoi, entertainment lah, kita ngomong entertainment ya. Entertainment. Untuk entertainment. Jadi ya that's ya. Iya. Nah, terus lu bisa memilih nih, mau pergi kemana aja, kapan aja, terserah gua. Itu kan gimana ya? Privilege yang nggak bisa didapetin juga banyak orang kan sebenarnya. Yes, ya cukup bersyukur dengan lifestyle yang gue punya. Dan paling penting itu kan nggak cuma tempatnya. Kadang kita bisa milih kita mau makan di mana. Kita tinggal reimburse, company bayar. Kita ajak tamu makan di mana. Kita bisa tinggal di hotel yang mana. As long masih dalam range budgetnya company, kita bisa pilih. Nah, tapi again harus ada yang namanya performance, ya kan? Iya, jadi company kasih lu ini semua kan perks kayak gini kan bukan berarti lu bisa suka-suka. Harus ada timbal balik kan. Betul. Berapa lama lu kerja berarti total di Singapura sekarang? 11-12 tahun. 11-12 tahun. Anjir, lama ya. Lu berarti udah PR dong? Lu PR ya? Udah PR. Tapi ya PR berarti masih permanent residence kan, bukan ganti kewarganegaraan kan? Bukan. Masih paspor Garuda sih. Iya. Nah terus lu memutuskan bikin, gue bisa bilang apa ya, membuat konten lah. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Konten dalam artian travel or travel, terus tuh juga akhirnya bikin fotografi, itu kan konten-konten tuh kan di Instagram kan. Iya. Kalau travel itu kan, jadi kita ngomongin oke lah sambil gue kerja full time, gue suka travel. Dan salah satu kunci kenapa gue udah nggak pernah, jadi gue testing saat ini, gue lagi hibernate account personal gue yang di Rian Fasa, account traveling gue udah hibernate maybe about a year ya. Gue udah nggak benar-benar, jarang post story, jarang post feed. Itu gue hibernate. Itu gue lagi tes seberapa loyal sih follower gue. Itu satu. Kedua, gue lagi ngetes juga kira-kira they miss the content or they miss the people, the brand, the people behind the account. Ternyata mereka nggak miss the content. Jadi walaupun gue nggak ngepost pun they stick with me. Itu yang gue lagi mau cari, karena begitu ntar travel bubble kita akhirnya buka lagi, travelnya kita udah bisa travel lagi, pasti itu gue pompa, account-nya pasti naik. Jadi sekaligus gue tes ya saat ini. Kalau dulu gue kenapa gue buat travel content travel, karena kan gue suka travel, dan again kayak yang lo bilang, kadang gue kalau travel ke satu tempat I'm happy sih, gue happy. Cuma kayaknya kalau lu bisa share, lu bisa lebih happy-nya beda loh kalau orang mamer sama orang nge-share beda. Karena kalau mamer itu kayak gini, guys gue lagi makan ini nih guys, segala macem ya. Wah guys gue lagi di opera house nih guys, beda. Itu kalau gue bilang pointless sharing. Maksudnya lu cuma ngasih lihat, oke lu di sini ya selesai. Lu cuma menunjukkan kalau lu lagi di situ ya. Iya guys, gue lagi di WC nih guys, ntar lama-lama begitu kan. Ya, kalau gue kan lebih kayak oke, dari sini gue lagi di sini, kira-kira tempat yang bagus di sini apa aja. Terus tips-tipsnya kadang lu misalkan di distrik Docklands, misalkan di Melbourne, hotel mana yang lo harus pilih dan kenapa, tempat makannya di mana aja, ya kayak gitu-gitu sih. Tips makanan murah yang tersembunyi di daerah sana di mana aja, nggak banyak orang tahu. Kadang-kadang kalau gue jalan sama lokal ya,
local people. Local di sana, local people, mereka kan sering ada trik-trik ya, rahasia-rahasia. Nah itu kadang gue kadang masukin mereka juga, are you okay to be in my Instagram? Dia bilang it's fine. Dan ya mereka sharing kadang-kadang. Ya, just about that sih. Cuma ya. Dan transitionnya adalah kenapa gue ke foto, karena again, dream travel influencer, travel blogger, travel instagrammer, entry barrier-nya kan dikit. Ya kan? Iya, betul. Mereka suka travel, mereka ada duit, ya kan, mereka tinggal jalan. Jadi makin banyak tuh berkeliaran orang-orang yang tadi gue bilang, yang show off, and market juga udah agak geser waktu gue lihat, karena eranya gue itu yang penting yang penting itu cerita, ada story dari setiap post. Tempat ini kenapa segala macam. Kalau sekarang eranya udah ganti. Trennya marketnya udah minta nih, brand-brand udah minta kalau elunya harus six pack, elunya harus good looking. Oke. Pernah ngeliat gak travel blogger apa hotel reviewer yang kalau foto buka-buka baju? Itu lagi banyak tuh yang cowok-cowok ya kan, buka-buka baju gitu. Dan gue lihat kayak gitu kayak ini udah nggak sehat. Maksud gue kayak something is really shifting di sini, seleranya udah beda. Kalau yang dulu lu perlu foto, lu perlu cerita tentang sebuah tempat, tentang sebuah hotel, ini udah beda nih. Ini visual banget. Kalau lu pretty, you're handsome enough, you have a six pack, and lu bakal diambil gitu maksud gue. Itu satu. Kedua, gue udah berperang cukup lama, sekitar 2 tahun untuk ngebuktiin kalau micro-influencer yang follower di bawah 20.000 itu tuh bisa bikin konten yang lebih bagus dan kita bisa punya engagement yang lebih tinggi. Itu gue fighting for 2 years. Gue ketemu banyak markom. Kalau di hotel kita mau kan markom kan, marketing communication. Kita udah capek gue ngomong. Sampai pada akhirnya Indian, that's the game, that's the requirement. Jadi mereka nggak pusing. Engagement lu mau tinggi, tapi it's all about the numbers. Ya bisa sih, gue bilang ya udah kalau gitu besok gue beli aja 50.000. Dapat dong gue project sama lu. Benar gak maksudnya? Kan requirement untuk masuknya kan follower beda. Itu salah satu yang gue bilang udah nggak bisa diganti. Gue rasa emang udah pakemnya begitu kan. Dan ya gue decided gue harus cari added value lain. Selain body six pack, selain good looking, selain follower, gue harus nyari added value lain gitu kan. Gue coba perdalam foto deh, gue bilang foto sama video gue, dan vlog di YouTube mulai, ya kan, udah mulai di YouTube. Dan ternyata di YouTube konten gue juga bukan tentang travel doang, sekarang lebih banyak kerja di Singapura kan, tentang kerja di Singapura, karena again gue cukup beruntung untuk bisa kerja di sini dan itu kantoran. Bukan kerja yang kayak lu bilang, kita ngomongnya blue collar ya. Gue bisa dapat white collar job, it's fantastic. Dan again, gue nggak mau sendirian. Gue suka sharing caranya. Banyak di YouTube gue kan banyak yang view-nya banyak tuh biasa related ke kerjaan sih, bukan travel justru. Gue udah lihat tuh. Nah, menurut lu ini terjadi karena apa sih bro? Memang Instagramnya memang yang udah begitu? Atau gimana? Karena gini sih, gue juga ngelihat emang belakangan ini makin kesini nih konten-konten itu kan yang penting good looking aja kan. Atau mungkin kalau untuk cewek asal lu pamer belahan tete udah engagementnya pasti tinggi. Nggak bisa ngomong TikTok. Nggak bisa dipungkiri. TikTok mah nggak usah ngomong loh. TikTok mah nggak usah ngomong. Itu kacau. Tapi TikTok masih ada mulai, gue melihat ini ya, konten-konten tentang education lumayan naik ya di TikTok. Lagi mulai nih, lagi transisi. Kan kalau dulu joget kan. Iya. Dari joget, lip sync, terus yang cewek joget-joget pakai baju seksi. Nah, itu udah mulai. Sekarang cerita-cerita moral ya, education ya. Ini terjadi emang karena pergeserannya memang akan seperti itu, atau memang karena audiens kita, kalau misalnya kita ngomong audiens Indonesia ya, emang audiensnya aja emang yang demen begitu bro? Kalau gue bilang emang audiens yang demen begitu, menurut gue. Menurut gue. Jadi kalau misalnya gini, audiensnya memang sukanya yang begitu-begitu. Nah,
Kalau kita bikin konten, misalnya gini deh, kayak gue bikin podcast. Podcast gue kan nggak yang beralay-alay ria atau yang kagak jelas kontennya mau ngapain kan. Tapi maksudnya kita ngobrol, kayak gue ngobrol sama lu, gue pengen added value-nya adalah gue bisa menginspirasi, kita bisa menginspirasi buat orang-orang yang nonton atau yang dengar. Siapapun mereka lah ya, apapun mungkin yang sedang mereka hadapin kan, tantangan di hidupnya. Apakah dengan begitu konten-konten seperti yang gue bikin gini atau mungkin konten-konten yang lu bikin ini akhirnya akan selalu menjadi sebuah niche market aja atau gimana sih? By the time, gua rasa selera manusia akan berubah. Selera masyarakatnya sih akan berubah. Sekarang piramida yang benar-benar nonton. Oke, sekarang gini. Analoginya kayak tadi deh kita ngomongin travel. Lu pilih mana? Lu lihat average person, orang normal di depan Menara Eiffel foto, atau lu lihat cewek cakep yang seksi banget foto depan Menara Eiffel. Lu compare aja dua foto gitu loh, dari segi likes-nya aja itu udah beda levelnya, karena objeknya bagus, tapi kalau ada subjek juga yang bagus di sana, itu nilai tambah. That's the point. Sama kayak kita ngomongin podcast, kalau nggak kita ngomongin YouTube. Mungkin ada orang sama kayak lu nih, bawain sebuah konten YouTube lah ya, tapi dia mamernya yang begitu-begitu. Pada saat ini menurut gua, jangka pendek ini dia akan dapat banyak viewer sih, pasti. Tapi by the time gua nggak tahu apakah viewer ini akan tetap jalan di tempat dengan selera mereka, atau mereka juga growing forward. Kan nggak tahu ya, kita nggak tahu manusia ya. Ada yang emang selamanya suka lihat konten begitu, tapi ada segmen dari mereka juga yang pasti moving forward, dan mereka kan nyari konten-konten kayak yang lu punya. By the time sih, cuman nggak cepet. Ya, ini kan juga yang dirasain sama TV kan. Kalau kita ngomong konten TV di Indonesia kan, ya penonton TV di Indonesia kan masyarakat kelas C dan D. Ya makanya TV memprovide juga acara-acara yang untuk masyarakat kelas C dan D. Bener. Dan Helmi Yahya itu berjuang banget untuk mengubah, and that's tough. Tapi kan akhirnya dia juga kan disingkirkan juga dalam tanda kutip kan dari industrinya juga kan. Ya mungkin ini juga terjadi di Net TV kali ya. Dulu juga dengan idealismenya mereka bikin acara. Gue suka sih dengan acara-acara Net sih. Tapi ternyata untuk memproduksi acara-acara seperti itu cost-nya gede banget, bro. Nggak ketutup sama iklan dan yang lain-lain. Ya karena balik lagi, sharingnya, ratingnya kecil. Yes. Ratingnya kecil. Ya, tapi kan tuh TV kan butuh modal gede ya. Untungnya sih kalau konten-konten kayak kita gini di YouTube atau mungkin podcast gini di Spotify masih ini ya, nggak padat modal ya. Iya. Benar. Untungnya begitu loh, untungnya. Kalau padat modal juga, gue kagak tahu deh tuh. Mungkin gue juga nggak bisa survive lama-lama juga gue. Tapi yang bagus sebenarnya sih si Deddy si Om Deddy ya. Dia karena kadang dia yang gue salut sama dia tuh, oke, kita boleh punya idealisme, tapi kita harus lihat realita kan. Dia kadang kontennya dia kayak dia seimbangin. Mana yang clickbait, tamu-tamunya yang clickbait sama tamu-tamu yang benar-benar tamu education. Nah, jadi ya begitu. Dia ngikutin tren juga. Bukan berarti dia against totally. Enggak, gue nggak fleksibel. Konten gue semua harus berkualitas. Ya. Mungkin lo bisa selipin beberapa. Iya, betul. Gue juga kalau untuk thumbnail sama judul, gue juga nggak bisa bro kasih judulnya tuh terlalu lempeng atau thumbnailnya terlalu lempeng. Yes. Benar. Nggak bisa bro. Kalau gue dikasih judulnya tuh lempeng yang seakan-akan memang ini kontennya serius, ingin memberikan edukasi. Aduh, lu kalau lihat ini ya analitiknya ya, CTR-nya tuh kecil banget. Kalau justru perlu yang thumbnail sama kalau enggak foto-foto yang kayak mengundang ya. Iya, sometimes. Tapi kalau gue sih sekarang ini belakangan memang gue lebih cenderung kalau emang ini gue menampilkan sosok orang ya, gue tampilin aja.
thumbnailnya sosok orang yang misal kayak lu nih, nanti gue akan memakai gambar lu, it's okay. Tapi mungkin judulnya yang gue bikin lebih inilah, misalnya kayak lu, pemuda dari Pademangan ini sukses menaklukkan Singapura misalnya. Anjir, udah belajar copywriting, hebat. Misalnya, tapi kayaknya boleh juga sih kita taruh. Boleh itu kepancing, itu pasti kepancing. Pemuda dari Pademangan, ya kan, who knows gitu loh kan. Karena gue juga ngeliatnya gini sih bro, kayak lu tadi juga bilang kan, konten-konten lu di YouTube yang tentang bagaimana bekerja di Singapura itu rame. Karena banyak juga orang-orang di sini yang memang pengen naikin taraf hidupnya kan. Yes. Dan salah satu cara yang bisa dibilang dalam tanda kutip cepat buat naikin taraf hidup, kerja di luar negeri. Yes, benar. Dan gue testing juga. Jadi ada satu video cara kerja di Singapura, izin kerja ya kalau nggak salah di Singapura, atau persyaratan kerja di Singapura, gue lupa, dalam kurung kantoran. Nah, gue tulis ya, persyaratan kerja di Singapura dalam kurung kantoran. Itu view-nya nggak gede. Dari situ gue tahu, yang banyak nonton video gue yang biaya hidup di Singapura 2020 yang view-nya 80.000 lebih itu, segmennya di mana. Dari situ lu udah tahu. Yang gue tulis kantoran yang view cuma 5.000 paling. Yang gue nggak tulis gede banget. Karena lebih banyak orang yang nggak kantoran, yang pengen kerja di luar negeri. Exactly. Karena nggak bisa dipungkiri memang di negara kita Indonesia, kerja di luar negeri itu adalah salah satu impian yang pengen dikejar ya. Makanya kita kan ekspor TKI dan TKW ke luar itu kan banyak banget. Kalau dulu sebelum COVID kan, coba weekend lu ke Orchard. You will see many Indonesian people lalu lalang. udah kayak di ini Plaza Indonesia. Iya, banyak banget saudara-saudara, dan mereka biasa tuh ngeblend sama ini ya, orang-orang Filipina tuh biasanya juga tuh sama tuh. Yes. Nah bro, seru. Lu belajar fotografi tapi dari mana bro? Lu memang ada basic fotografi? Fotografi kalau basic sih, gue kan fotoin travel blog kan, kan travel, fotoin hotel, itu totally otodidak, gue nggak ada ikut les sama sekali, jadi totally belajar sendiri. Awalnya jadi gini loh, requirement untuk social media sama requirement untuk komersial itu beda. Jadi kalau lu lihat sosial media kan lebih kayak banyak toleransi, foto lu nggak terlalu harus perfect, nggak apa-apa kan. Sosial media cycle-nya cepet ya, taruh post, kadang hotel kan bilang oke, buat sosial media gue ya, buat artikel gue ya, itu life cycle-nya cepet. Tapi kalau buat sebuah majalah, advertising itu kan level expectation-nya beda. Jadi dulu kalau dibilang gue gimana belajar ya otodidak, karena ekspektasi nggak terlalu tinggi dari customer, and ya mereka masih bisa digest. Baru serius benar-benar gue beli kamera pertama gue yang DSLR yang benar-benar kamera pro 2019 April, tepat sih 2 tahun sih. Itu gue stop nonton movie, stop nonton Netflix, totally gue tiap hari baca, nonton, everything about photo. It's totally. Jadi shiftingnya udah drastis. Tapi foto lu bagus-bagus tuh bro. Maksud gue ya otodidak ya. Tapi otodidak. Foto lu keren bro, serius. Kalau yang penasaran foto-fotonya Dirgan kayak gimana, boleh tuh ke Instagram media tuh @dirgan_fasa. nanti Andri tampilin lah di sini. Ntar inilah ya di kalau yang di YouTube ntar gue taruh lah di description-nya, di link Instagram lah. Ini buat Spotify, Iya, buat Spotify juga. Ya, terus
lu memutuskan bikin yang tadi kita sempat sebut di awal tuh Singapore for Everyone, Singapore for Foodies dan segala macamnya itu. Terus juga lu bikin sendiri tuh apa tadi nama brandnya tuh? Yang di kaos lu tuh. Apa? Yang di kaos lu tuh kaos. Aduh, jadi keangkat. Digital Focus. Digital Focus. Nah, itu gimana ceritanya, bro? Iya. Oke, Singapore for Everyone Singapore for Everyone itu berdiri sendiri. Itu again project yang gue mulai dari scratch, totally dari nol. Karena kan gue travel influencer. Banyak banget orang yang nge-DM gue itu, Kak, tempatnya bagus di mana aja? Tempat yang Instagramer di mana aja? Yang Instagram banget di mana di Singapura. Jadi tuh hampir tiap hari gue terima 10-20 DM, gue harus jelasin satu-satu. Oke. Zaman dulu gue belum main YouTube tuh. Masih kayak, aduh, capek banget kayak begini. Bukannya Indian. Oke, gue buat satu account Singapore for Everyone. Target market gue udah jelas. Gue mau Indonesia satu. Gue mau market Singapura sendiri lokal. Sama gue market US. Itu tiga target utama gue. Demografiknya gue udah tahu. Ya udah, gue push kontennya. Gue push terus kontennya. Dan itu udah nggak berasa sekarang udah kayak komunitas. Itu gede banget. Nggak terlalu gede sih, 26.000. Cuma engagement-nya gila. Dan algoritma berubah pun kadang gue nggak ngerasa. Tetap aja likes-nya sama komennya semua jalan. Bookmark, kontennya di-share, itu kelihatan banget analytics-nya. Nah, dari situ gampang. Jadi kalau ada orang nanya, Kak, tempat yang bagus di mana? Langsung aja gue arahin. Cek di sini aja. Udah banyak post, kamu tinggal pilih mau yang mana. Di situ udah ada description, semua udah ada. Jadi udah jalan. Nah, dari situ juga cara gue ngedekat, itu salah satu strategi gue juga untuk dapetin sponsorship dari brand-brand lokal. Karena kalau gue bawa nama Dirgan Fasa, mereka taunya lu cuma orang Indo yang di Singapura. Audience lu pasti Indo. Gitu kan. Tapi kalau gue bawa Singapore for Everyone, it's different. Audience-nya itu worldwide. Itu untuk dapetin posting, brand, endorse, hotel review, itu udah different currency. Karena nama Singapura sendiri itu yang udah menjual banget, kan? Ya. Come on, man. Singapura itu salah satu tujuan wisata terbesar di dunia. Bener. Apalagi sejak Crazy Rich Asian. Kacau itu. Iya. Gila. Orang Indonesia gini deh, apalagi semenjak tiket pesawat murah ya, orang Indonesia tuh pasti minimal tuh traveling pertama kali ke luar negeri pasti ke Singapura. Yes. Iya kan? Pasti ke Singapura. Antara Singapura sama Kuala Lumpur lah. Iya. Pasti Singapura. Dan itu Singapore for Everyone gini loh. Jadi lu dapet endorse berarti nggak cuman dari Indonesia doang dong, Singapura juga. Dan dari brand-brand dari negara lain juga masuk ke lu nih. Ya, sebenarnya sebelum COVID itu udah mulai deras. Karena target gue tuh gue pengen dapat dari lokal Singapura sih. Dari tourism related products di sini gitu loh. Ada at least ada 3-4 hotel, 3-4 hotel dia minta gue datang buatin konten, video buat mereka. Terakhir gue sama Mandarin Oriental Singapura. Jadi waktu lagi COVID itu dia mau kita boost dia punya staycation. Jadi kita ya buat konten lah buat mereka. Jadi ya. Bro, gue salut sama lu sih, bro. Gak gampang lu, bro. Di Singapura lu bisa bikin konten kayak begituan, bro. Gini, gue punya temen dulu pernah tinggal juga di Singapura, kerja kantoran juga. Dan mereka bilang kalau di Singapura itu barrier untuk orang bikin bisnis sendiri itu susah loh. Karena kalau menurut cerita mereka, orang Singapura itu mindsetnya lebih kalau lulus kuliah, ya lu kerja di kantor. Masih lebih banyak begitu dibandingin Indonesia. Indonesia mungkin untuk jiwa entrepreneur masih lebih tinggi sih. Orang bisa buka usaha sendiri, jual makanan, segala macam. Sedangkan kalau di Singapura itu, kalau udah lulus kuliah, orang pasti akan lebih memilih untuk kerja di kantor, kerja di perusahaan dibandingin gua harus mikirin buka usaha, bisnis segala macam. Karena kata barrier-nya susah. Untuk daftar bikin company di sini less than 3 hours lu udah bisa punya company.
proses pembuatannya gampang. Lu ada KTP, lu ada partner, at least harus 2 orang kan. Udah, company jadi. Gitu. Problemnya adalah how to succeed, ya kan, gimana cara buat company jalan, running. That's benar, kata temen lu benar, karena marketnya kan kecil. Singapura itu marketnya kecil. That's the problem. Kalau gua kita ngomongin tadi kan Singapore for Everyone sama Singapore for Foodies kan itu content distribution. Kita ngomongin content creation itu di Food Shooter sama di Dirgan Fasa Pixels. Jadi waktu gue mulai fotografi di sini, gue realize banget untuk compete dengan Singapore local photographer, gue nggak bakal bisa menang. Fair-fairan aja lah. Orang fotoin family, gue Indonesian, ya kan. Indian language barrier juga kan, nggak se-Singlish mereka. Mereka bisa ngomong Mandarin, gue nggak bisa. Indian market gue udah tahu siapa. Waktu gue mulai bisnis, market gue adalah semua traveler Indo yang datang ke Singapura. Jadi dari follower gue tuh mulai. Jadi follower gue mau berangkat, Kak, aku datang nih tanggal segini, fotoin ya, Kak. Oke. Itu udah gue schedule semua, tak gue. Jadi tuh gue berasa banget dari periode itu tuh, anjir, gaji kantoran gue tuh bentar lagi kena overlap. Dari ini nih, income yang lu dapetin dari foto. Gila gak? Anjir. Gue foto weekend itu kadang foto weekend bisa 3-4 family yang datang. Jadi gue susun. Sabtu jalan, Minggu jalan. Lu pakai tim dong? Nggak mungkin lu kerjaan sendiri dong? Ya, gue ada 3. Ada 3 orang sama gue. Jadi bareng. Jadi orang Indo juga bertiga, teman main bola juga. Jadi kita ada komunitas bola di sini namanya Cendol FC. namanya tetap aja ya, kearifan lokalnya itu nggak bisa hilang ya. Iya. Jadi Cendol FC. Jadi itu orang-orang yang ini, yang Dipo juga pernah main di situ. Terus banyak yang teman-teman anak-anak BM yang ada masuk Singapura, buat tarik generasi baru, ya gitu sih. Jadi kebetulan dari kita bertiga suka foto, kayak kita mulai ngambilin traveler dari Indo dan mulai meningkat jadi nggak cuma Indo, Hong Kong, ya makin lama makin gede. Berarti lu kaya bro di Singapura ya? Agak lah. Rumah cuma 1. Tapi punya kan? Punya atau sewa? Punya. Ada. Anjir bro. Gue tahu betapa mahalnya biaya hidup di Singapura bro. Lu punya rumah di Singapura tuh, lu berarti tuh penghasilan lu gede. Enggak lah. Rumah di Singapura mahal bro, gila lu. Masih berjuang. Anjir. Nih gue suka kayak gini nih, orangnya merendah kayak gini nih. Tapi bentar lagi diangkat nih. Ya, tapi hampir full time, cuman kena pukul sama COVID. Iya sih. That's the reality check. Tapi bagus. Karena apa? Dari situ reality check, Jepret, lu beda. Yang lu dependent sama satu basket traveler, ya kan, begitu travel stop, bayangin SQ itu tuh udah berapa, hampir 50 tahun ya di Singapura Airlines. Itu pertama kalinya kemarin mereka declare mereka rugi. Berapa puluh juta. Itu dari situ kita udah bisa lihat perusahaan yang sekuat itu aja declare rugi kan. Loss. Gimana bisnis lain habis. Dan ya dari situ ya udah kita move, kita akhirnya yang lain nggak bisa move on, akhirnya gue move on, gue pivot, gue main di food, di makanan, itu mulai lagi dari nol, fotoin makanan sama produk sama fotoin orang beda kan. Betul, makanan sensitif, dia lighting dikit, produk kayak begini botol aqua kena light dikit, di sini refleksinya beda, jadi wah itu benar-benar gue belajar dari nol lagi. Ya belajar. Ya, tapi lu contoh inilah bro, contoh orang Indonesia yang sukses di Singapura tanpa harus melewati jalur-jalur yang tadi kita sempat bahas, nggak perlu jadi imigran gelap, nggak perlu kerja kasar, tapi maksudnya dengan skill lu, dengan emang kemampuan lu, dan juga dengan passion lu bisa dapetin apa yang lu mau di luar. Dan yang menarik ini ada lagi loh,
Lu juga lumayan sering ya dapetin public figure dari Indonesia yang ke Singapura jadi ini lo ya, klien-klien lo. Salah satu contohnya adalah Denada. Dia kan di sini, dia di Singapura. Ya, karena anaknya kan sakit. Iya betul. Lagi perawatan. Jadi ya perawatan. Jadi waktu itu dia lagi ada dia keluarin ini, dia launching Denada Indonesia. Jadi kayak fashion under brand-nya dia. Brand bajunya dia kan. Dia waktu itu lagi ada minta gue fotoin lah, agent manajernya telepon. Gitu kan. Mau difotoin dong gitu. Ya udah. Jadi kita range itu sudden banget, less than 2 days kali. Tiba-tiba gue ditelepon besok foto ya. Ya, that's the thing. Tapi ya running well. Nah, mau podcast sama Denada? Ntar gue kenalin. Boleh banget. Ya, sip. Nah, ini yang menarik gini nih. Ya. Singapura itu kan dikenal sebagai negara yang tertib, orang-orangnya teratur, disiplin, taat peraturan, ya kan. Tapi ternyata Dirgan ini pernah kena tipu sama orang Singapura. Kacau. Nggak cuma sekali. Itu yang lu tahu cuma 1 kali. Ya. Nah, ini gimana ceritanya nih, bro? Karena gini nih, orang Indonesia itu kan kalau ngelihat orang dari luar negeri itu kan selalu suka ini ya, merasa inferior ya. Merasa kalau orang-orang dari luar negeri itu lebih bagus, lebih jujur, lebih baik. Tapi ya gue pernah juga traveling beberapa kali dan gue juga menemukan ternyata orang-orang di luar negeri sebenarnya 11-12 juga sama orang-orang di Indonesia yang kalau emang lu brengsek ya brengsek aja, kalau emang bangsat ya bangsat aja kan. Benar. Lu bisa kena tipu tuh gimana sih, bro? Gue terlalu baik sih. Gue terlalu percaya orang. Enggak. Gue gampang percaya orang. Itu kata bini gue tuh begitu. Lu tuh terlalu percaya orang. Jadi baru kenal orang bentar. Biasalah kalau orang, wah kacau deh. Kalau orang lu udah kenal deket, apalagi suka main drama, bawa-bawa cerita. Aduh, ya kayak gitulah, perusahaan gue udah mau tutup nih, gue butuh gaji nih untuk bayar karyawan gue. Ini yang ada di YouTube kita kan kita kan karyawan kan. Kita ngerasa kayak anjir, gimana nih gue punya anak, tapi ntar karyawannya nggak bisa makan keluarga. Kasih duit lah, pinjem, ya gitulah, kasih pinjem. Ada banyak gue cerita di Typo. Terakhir kasus ini, gue beli ini nih, Galaxy Buds Live. Ini yang ini, ya, ini ya. Ini gue beli di Carousel. Nggak tahu di Indo ada Carousel nggak? Ada ya? Ada Carousel ada. Ada ya. Oke, Carousel. Jadi kalau gue beli barang-barang yang bekas, barang-barang yang baru tapi belum orang sellernya nggak pakai, gue cari di situ. Ini kasus terbaru. Gue beli di Galaxy Buds Live ya. Gue problemnya gue adalah gue nggak ngecek harga asli berapa. Jadi dia jual ini nih $90 dan dia tulis authentic Galaxy Buds Live earphone. Wah, oke, gue lihat description-nya. Ini dikasih temennya. Dia nggak pakai, dia nggak suka pakai ini. Dikasih temennya, gift from my friend. Oke dong, oke. Beli, gue bayar pakai kartu kredit. Gue biasa bayar pakai kartu kredit. Ada bukti protected. Wah, nggak bisa, di reject sama dia. Kata dia bayar pakai ini aja, bank transfer. Oke lah, gue lihat rating sellernya, oke jalan. Rating sellernya ada 8 bintang 5 gitu kan. Oke, recommended. Gue beli. Selesai dia kirim, nyampe cepet. Gue pakai, gila. Apps-nya Galaxy Buds, apps-nya Galaxy nggak mau baca. Gue bilang lah, kenapa nih? Kok nggak bisa connect ya? Gue tanya sellernya, bro, what happened? Kenapa nggak bisa connect? Dia diem tuh, dia udah ghosting gue tuh, anjir, gue di ghosting, gue diemin aja. Oke, mungkin dia sibuk, positive thinking. Lagi di jalan, satu earphone udah hilang sinyal, padahal handphone gue pegang, tapi Bluetooth udah nggak mau nyala. Anjir, ini masalah nih. Akhirnya gue cek ciri-ciri counterfeit. Semua ciri-ciri counterfeit ada di sini. Ini palsu nih, kampret, gue kena tipu. Abis itu ya udah gue lapor Carousel. Seller orang kejadian kayak begini. Seller orang lokal. Orang lokal. Yoi. Oke. Yoi. Gue ada nomor rekening dia, gue ada nomor handphone dia, gue ada nama dia, semua gue ada. Gue ngomong ke seller
seller carousel, gue ngomong ke orang dulu, gue bilang, bro, settle baik-baik aja, barang lu gue balikin, utuh, gue bilang, gue kirim deh, posnya gue bayarin, tapi lu balikin duit gue, emang nggak gede $90, cuma gue nggak suka cara jualan, gue nggak suka, ngapain jadi sampah di rumah gue kan, gue bisa beli yang lain kan $90, ya udah, akhirnya dia nggak ladenin gue message dari baik-baik, sampai gue bilang ya udah selesai, malam gue lapor carousel, gue speak, seller ini buktinya semua ada kok, screenshotnya segala macam, dia udah jual produk counterfeit nih kayak gini, gue ditipu nih. Sampai akhirnya sama carousel dicoba hubungin, orangnya tetap nggak bales juga, udah listingnya semua dihabis, orangnya semua diblok, udah nggak bisa jualan. Terus carousel bilang, lu lapornya ke polisi, lu kan ada datanya semua, lu lapor ke polisi, carousel akan bantu proses penyidikan nih. Nah itu tergantung gue nih sekarang, gue mau repot gak? Berarti kalau ada orang jual barang counterfeit itu udah pasti tuh ini ya, itu kriminal. Enggak, lu kalau jual barang counterfeit, lu ngomongnya jangan asli. Ya dong, lu ngomongnya OEM kayak, ya kan? Nah, lu bilang dong, non-original kayak, ngerti ya? Ya kalau lu jualnya autentik Samsung, ya lu udah beda, bahasanya udah beda. Betul. Tapi di Singapura tuh ada barang KW nggak sih? Ya ada lah. Ada. Kalau bisa temuin. Kalau gue udah pengalaman buruk barang KW di Indo, jadi kemana-mana gue udah nggak pakai barang KW lagi. Ada. Kalau lu bisa cari, ada tempatnya. Maksudnya jualan gitu terang-terangan, dia buka toko atau buka lapak gitu, ada. Ada. Cuma ya orang yang ke situ udah tahu lah. Lu kalau ke situ lu udah tahu apa yang mau lu cari lah. Nggak mungkin lah lu nyari barang ori lu ke situ gitu kan. Tapi pemerintah atau mungkin polisi tahu itu jual barang KW itu? Harusnya tahu. Harusnya tahu. Cuma supply dan demand. Ya kita nggak tahu waktu lagi inspeksi diumpetin semua apa gimana. Nah, kan kita nggak tahu. Karena gini bro, gue ada pengalaman begini nih. Ini juga barang temen gue yang pas lagi di Singapura sih. Di Orchard itu kan mall antar mall kadang-kadang seberang-seberangan kan. Kadang kita mesti lewat tunnel di bawah kan. Jadi ada kayak ibu-ibu gitu setengah tua lah ya. Dia gelar tas, Chanel, Dior, segala macam di situ. Terus orang-orang tiba-tiba pada ngerubungin tuh, rame. Gue nanya dong ke temen gue, itu apaan? Oh, itu lagi jual tas. Tapi tasnya KW. Makanya mereka ngerubungin tuh harus cepet-cepet. Kalau mau ambil, tetep abis itu udah bubar. Gak bisa lama-lama di situ. Itu pertama kali dalam hidup gue ngelihat ternyata di Singapura ada yang jual begituan. Sampai sebegitunya. Target marketnya itu, bro. Target marketnya itu TKW yang mau gaya ya, gaya. Tapi ya begitu, maunya murah. Kayak kalau itu tas KW. Kalau ke MRT ya ada orang kan jualan ini. Kalau lihat orang dia jadi cepet nih, sistemnya cepet. Mobil datang, dibuka, orang turun, bawa gabus, styrofoam. Pas dibuka dalamnya itu pastel. Nah itu kan nggak boleh tuh berjualan di MRT ya. Nah itu orang cepet datang, cepet buka, itu laku banget. $1 3 biji, lu bayangin. Orang yang jadi kalau orang mau ke kantor tuh mampir dulu beli $1 zaman dulu ya. Sekarang gue udah nggak tahu $3 paling. Ambil keluar cepet, udah satu gabus paling 15 menit selesai. Bawa lagi gabus lain lagi. Itu jualan cepet, itu nyetak duit cepet di situ. Lu cuma modal 2 jam lah, lu udah bisa dapet $200 easily. Itu kita ngomong satu MRT ya. Kalau pasukannya dia ada 20 MRT, itu printing duit. Gila ya. Ya gini loh, gue memang kalau untuk traveling gue kadang-kadang suka ngeblend dengan local people tuh, kadang-kadang jadi suka menemukan hal-hal yang lu sebenarnya nggak akan ketemukan itu di travel
review atau travel guidebook kayak begitu kan. Kayak misalnya juga di Giordano di Lucky Plaza. Giordano itu kan dulu sering, gak tau ya kalau sekarang ya, tapi dulu kan tuh sering ya kalau jual barang gini kan, satu kaos berapa duit, tapi kalau lu beli 2 atau beli 3 itu harga pasti lebih murah. Mereka suka jual gitu kan, di bundle gitu kan. Jadi waktu itu, gue masuk tuh, Giordano turun tangga kan ke bawah kan, yang di Lucky Plaza kan, nah turun tangga ke bawah. Masih ada tuh. Masih ada. Panjang umur itu Giordano di sana ya. Gue turun tangga, tek. Gue lagi lihat kaos. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu nyamperin gue. Ngomong dengan Singlish-nya yang intinya ngomongnya begini. Ini baju, lu ambil dong satu lagi. Karena dia cuma pengen beli satu doang. Karena kalau gue belinya satu doang kan mahal nih. Tapi dia cuma pengen beli satu. Lu beli juga. Jadi biar lebih murah. Nah gue bilang sama dia kan. Tapi gue lagi gak pengen beli baju ini. Kenapa gue harus beli itu baju? Udah tuh. Akhirnya dia pergi kan. Dia pergi tapi dia masih di itu toko. Nah. Pegawainya nyamperin gue. Dia nanya. Itu ibu-ibu ngapain? Nanya apa? Ya gue jelasin dong. Iya, dia pengen supaya gue juga beli itu baju supaya biar dapat diskon lebih murah. Oh gitu. Soalnya kata itu ibu-ibu udah lumayan lama di sini tapi ya gitu nggak beli-beli tapi suka nyamperin orang-orang diajak ngobrol. Takutnya kan mencurigakan kan. Iya. Gue sampai berpikir sampai sebegitunya kah? Orang sana beli baju aja kalau emang nggak mau beli ya udahlah. Tapi maksud gue ngapain lu sampai harus nyari orang yang nggak lu kenal supaya ikut patungan beli kan aneh. Iya aneh. Nggak itu gue berapa kali sih gue pernah kena. Cuman waktu itu kebetulan bukan tua masih anak muda. Paling orang kantoran. Cuman ya again nggak mau rugi. Jadi they try their luck ya kan. Karena udah gue sharing jadinya. Jadi dia kasih gue cash, gue bayar pakai kartu kredit gue, dia kasih gue duit cash. Duit paruan ini. Kayak patungan jadinya. Iya. Tapi untungnya itu store wide, jadi nggak harus spesifik item. Kalau spesifik item sih ribet. Jadi dia beli barang cewek, gue beli barang cowok. Nah, jadi 2 item digabung. Nah, itu masih cengli lah. Kalau yang lu punya sih kayak agak susah tuh. Di Giordano kan spesifik. Iya, betul. Di Giordano spesifik. Iya, pengalaman. Dan temen gue cerita sama gue, orang Singapura tuh banyak yang kayak begitu. Karena kenapa? Biaya hidup di sana tinggi, bro. Ya pasti lu lebih ngerasain lah ya. Lu udah tinggal di sana ya, udah 11 tahun, 12 tahun kan. Makanya banyak yang kayak begitu. Malah teman gue cerita troli. Troli itu katanya kalau di Singapura kan, kalau lu pakai, lu bayar kan. $1 ya kalau nggak salah ya. Troli di kayak di supermarket. $1 itu kayak retainer. Jadi setiap troli itu ada lobangnya buat masukin koin. Iya. Jadi lu taruh $1 baru bisa ngambil. Selesai lu balikin, $1 balik. $1 balik. Balik. Nah, teman gue cerita begini. Ini ada ibu, trolinya tuh nggak mau dibalikin dulu, tapi dia teriak-teriak sebelum dia keluar dari itu supermarket. Ada yang mau ambil nih troli gak? Ada yang ambil nih troli gak? Terus gue tanya, kenapa? Temen gue bilang, si ibu itu nggak mau bayar $1. Ya. Nah, gue nggak tahu tuh apakah itu memang hanya sekedar retainer kah atau memang dia harus uangnya angus atau enggak, gue nggak tahu deh. Tapi, come on man, $1. Iya. Itu masih belum parah. Yang lebih parah yang lumayan marak tuh trolinya dibawa pulang. Anjir, troli dibawa pulang. Ini pinter. Gue cuma modal $1, gue dapet troli. Jadi naik taksi, troli dimasukin ke bagasi, dia pulang. Ada juga kalau rumahnya dekat sama supermarket, dibawa pulang ke rumah. Lah emang nggak dikejar jadi apa? Kalau ke pasar kan bisa bawa troli. Iya, tapi emang nggak dikejar apa? Kadang nggak dikejar lah. Nggak ada waktu buat ngurusin gitu. Orang-orang sini kan manpower kan susah kan. Kita mah nggak ada satpam yang kayak ngeliatin kayak di Jakarta tuh. Ada satpam banyak. Ibu, maaf ibu nggak bisa.
Oh, di sana nggak ada ya? Nggak ada, itu supermarket cuman ada, nggak ada security kalau gue bilang, cuman ada kayak ini CCTV sama ada ini aja kasir, udah selesai. Bagian customer service udah selesai. Udah nggak ada. Kalau di Indo kan ada ya, di Carrefour ya ada security kan. Ntar lalu kalau ke sini gua kasih tahu deh kenapa di sini orang benar, salah satu faktor kenapa gue pilih Singapura itu karena safety ya, aman banget. Gue udah travel ke banyak tempat, udah sampai ke beberapa kota yang gue anggap benchmark di Eropa ya, gue anggap sebagai benchmark kayak Italia, Jerman ya kan. Italia gue di Milan itu gue ngelihat kenyataan yang gue rasa, oh man, semua yang gue nonton di Serie A tuh hilang begitu gue masuk ke kotanya. Gue lihat, shit, I don't like this city. Kayak wah parah ya kan, parah. Australia juga gue udah kesana, gue lihat kayaknya emang the best masih di Singapura lah kalau aman, nyaman. Memang biaya hidup tinggi. Ya, that's the ya plus minus lah, setiap negara ada plus minus. Betul. Kayak waktu itu juga gue ke Seoul, Korea. Kalau di TV atau di film kan Korea itu indah ya. Seoul itu kota yang bagus ya. Tapi ternyata banyak gelandangan, bro. Dan gelandangannya itu kayak di Seoul Station tuh, stasiun keretanya kota yang mereka tuh yang paling gede. Itu kalau malam tuh gelandangannya keluar semua. Dan itu di pinggir-pinggir jalan semuanya tuh berserakan. Paling males tuh gue. Tapi gelandangannya beda kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kesannya kumuh ya, kucel ya. Mereka kan masih keren, masih pakai coat. Tapi gelandangan. Karena dingin. Iya, karena dingin. Tapi mereka gelandangan, homeless. Tapi yang penting nggak rese. Rese relatif tergantung orangnya sih ya. Gue nggak bisa bilang gini juga. Kayak orang-orang yang habis minum soju terus mabok-mabokan terus tiba-tiba ngegeletak di stasiun kereta pun juga ada aja ketemu. Rese. Ya, kayak begitulah bro. Nah bro, kalau ngomong-ngomong tentang fotografi nih, lu menekuni fotografi, karir fotografi, lu sempet tadi kan nge-share sebuah slide ke gue kan ya, artikel lu lah ya. Oh iya. Lu di situ membuat statement begini, lu nggak mau terjun ke fotografi yang wedding. Itu kenapa? Yeah. Sebenarnya kan fotografi yang wedding itu kan lahan yang basah, ladang banget kan itu sebenarnya. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang mau foto prewed di Singapura, yang backgroundnya misalnya Marina Bay Sands. Preparation. Intinya sih service kalau di wedding itu lu harus komit sama customer juga harus komit sama lu. Dan iketannya tuh bonding itu lama, setahun. Rata-rata kan orang sebelum wedding kan pasti setahun sebelum udah mulai nyari. Kurang lebih. Setengah tahun udah mulai planning lah ya. Ya, terus preparation, harus kontak, planningnya banyak. Ya kalkulasinya kan gue udah kasih tahu lah, kurang lebih dari awal sampai closing itu 35 jam. 35 jam biasanya, dari awal konsultasi, foto pre-wed, ya kan, foto wedding sampai editing, hari H-nya, cetak fotonya, pilih albumnya, ya kan. Belum kalau reshoot nanti ada mertua yang aduh kok anak saya nggak difotoin. Nah, neneknya ini nggak difotoin, komplainannya, emosionalnya beda ya. Jadi total 35 jam, rata-rata 30-35 jam. Dan kalau di Singapura, di sini tuh range harganya tuh gila. Ada yang orang banting di 1.200, 1.800, 3.500 itu tuh termasuk yang premium loh di sini. Di Singapura. Jadi di Singapura 3.500 Sing untuk kerja 35 jam, sejamnya cuma $10. Ya kalau kita breakdown ya, ini yang kenapa orang-orang wedding photographer itu nggak pernah ngitung kayak begini. Mereka of course selalu dapat
Sachengo dapat 3.500 di depan mah gede, ya kan? Tapi perintilannya itu nggak di breakdown, dan kadang ya gue selalu kasih analogi sih, kayak lu ada $10 per jam invest di gear capek-capek, bawa barang berat-berat, bener gak? Ya kerja di McD jadi kasir $7 sejam. $7-8. Lu ngerti gak? Gak usah modal, bener gak? Iya. Kalau mau compare angkanya iya sih. Mending lu kerja di McD kan? Iya, nggak capek, nggak dimarahin orang, lu nggak teleponin orang. Maksudnya kita mau ngomongin itu ya, kita compare ya. Ya, that's yang gue rasa kayak, dan Sabtu Minggu itu yang gue nggak mau. Sabtu Minggu kan, Sabtu gue kadang main bola. Dan gue mau relax. Gue nggak mau gue capek. Lu biasa kalau pulang kerja udah capek, lu mau nonton bola pun jadi males kan. Waktu sama keluarga nggak ada. Jadi gue udah milih genre fotografi gue nih, gue mau di mana. Gue udah tahu wedding bakalan begini hidup lu. Sambil lu punya baby, next time juga berat. Anak lu pasti kan family time kan, Sabtu Minggu kan. Betul. Dan komitmennya panjang, 12 jam lu foto. Bangun juga pagi-pagi buta. Jam 5 pagi ke bridal. Mending jam 5 pagi, bro. Gue pas merit tuh jam 3 kan udah bangun kan. Mereka juga udah standby. Fotografer standby? Iya. Oh my God. Karena pas dari dandan itu kan udah harus didokumentasiin kan. Iya. Kalau di Indonesia kan kayak gitu. Tapi gini ya bro, kalau ngomong tentang fotografi ya, khususnya wedding ya, gue melihatnya begini sih. Ya memang susah sih ya, karena ini kan art ya, ini kan konten, gue bisa ngomong ini konten kreatif kan ya. Tapi problemnya gini, harganya tuh nggak pernah bener. The price is never right. Iya. Karena begini, there is a market price. That's the thing. Yeah. That's the thing, betul. Tapi begini, kadang-kadang ada orang yang hitungannya sebenarnya masih baru, portofolionya dikit, tapi ngecasnya mahal banget. Serius. Ini ada. Kan gue juga dulu kan nyari kan buat. Tapi hasilnya bagus. Nah, nah ini juga balik lagi nih. Ini kan masalah selera ya. Makanya masalah gini. Kalau karya itu konten kreatif itu kan kadang-kadang lu nggak bisa menentukan ini nilainya 10, ini nilainya 1. Ini kan bukan ini loh bro, bukan kayak apa ya? Bukan kayak pertandingan bola yang lu kalau mau tahu hasil skornya, ya udah lu kelihatan gitu 1-0, 2-0, 3-0. Ini kan karya. Ada orang yang suka abstrak bener. Ada orang yang suka yang modelnya begini, tapi mungkin juga ada orang yang nggak suka dengan modelnya begini. Itu kan beda-beda. Ya. Tapi penentuan harganya itu yang kadang-kadang memang I don't know. Kadang-kadang nggak pernah masuk sih. Ya begitulah. Oke, the price is never right. Kalau gue selalu bilang. Sebenarnya apa ya? Kalau untuk ini kan market consumer ya, market B2C ya. Mostly kan dipengaruhin sama kalau B2C itu kan mostly dipengaruhin sama lebih ke ini sih, ke apa? Relationship lu sama orangnya. Kadang gini loh. Gue pernah ada pengalaman, gue dengar dari fotografer senior. Jadi di studio dia tuh ada 2 fotografer. Satu fotografer yang technicality perfect, perfect, lighting semua dia main perfect. Oke. Begitu dia deliver hasilnya ke customer selalu bilang kayak nggak suka hasilnya. Tapi kita sama fotografer kita lihat ini perfect. Tapi ada satu fotografer yang average, biasa aja. Tapi setiap customer lihat, oh my god, keren banget, gue suka. Ternyata dari situ gue belajar. Kalau selama pengalaman gue itu, foto itu cuma 10% dari semuanya gitu loh. Kemampuan foto itu cuma 10%, sisanya itu karena gue businessman first sih. Before gue terjun ke fotografi. Kan beda ya, lu fotografi dulu baru jadi businessman, idealis di artnya masih gede. Kalau gue selalu businessman first, baru gue moto. Jadi yang mereka ingat itu experience sih.
Jadi experience selama mereka foto sama lu gimana? Nah, kebanyakan gue dengan orang-orang yang gue fotoin dari berbagai negara itu, kita sampai sekarang masih WhatsAppan, masih ngobrol, masih kayak gimana di Singapura, gue datang lo fotoin ya. Dan dari situ tuh gede. Kalau gue foto family, anak pertama gue lahir nih. Nah, ada derivatif, ada produk turunannya lagi. Gitu. Nah, kalau wedding kan itu salah satu consideration gue kenapa wedding juga salah satunya. Kalau wedding ya udah beres gitu loh. Nah, memang sih lu bisa fotoin anaknya, bisa fotoin family, cuma skill setnya beda. Kalau lu fotoin lifestyle itu lebih gede. Betul. Dan dan again balik itu art yang bisa nentuin harga ya cuman lu doang sebagai fotografer, lu mau charge berapa. Terserah customer-nya. Kalau lu suka, walaupun menurut gua masih average, tapi customer-nya suka, mau bayar, ya tergantung market price. Ya udah, beli. Cuma berapa banyak sih orang kayak gitu? Ya kan? Betul. Kalau tadi lu bilang nih ya, teknik itu cuma 10% berarti ya, teknik fotografi itu ya? Bukan teknik, sesi. Jadi, dari fotografi itu kan sebuah produk ya, kalau gue ngomong. Dari mulai bisnis ya, kita ngomong secara bisnis. Bisnis fotografi itu bisnis. Jadi, gue nge-shoot itu sebenarnya. Kan kalau orang kayak yang lu lihat di YouTube ya, gimana caranya main satu lampu, main dua lampu. Ngerti nggak maksudnya? Betul, banyak yang diajarin itu kebanyakan di teknik. Teknik ya. Sedangkan kan lu harus mulai marketing. Ya kan? Marketing. Lu harus mulai cold call customer, lu harus building portfolio lu, ya kan? Nah, itu kerjaan yang nggak kelihatan, gitu loh. Sebuah sesi foto terjadi karena yang proses di depannya, gue mulai teleponin customer satu-satu, ya kan? Gue mulai iklan, ya kan? Kadang-kadang ya gue ketemu orang dan gitu-begitu. Nah itu kan bukan sesi foto kan. Ya, editing gue kalau gue nggak bisa handle, gue ada third party, gue outsource. Retouching gue kasih orang, gue nggak mau pusing. Gue dateng, beres semua, gue jepret, foto beres. Kalau gue nggak pegang, gue tinggal cari. Gue ada beberapa backup fotografer kan. Gue tinggal telepon, foto ini, gue ambil duit sekian, sisa lu pegang. Jadi ya kita udah coba running as a business, bukan kayak self-employee lagi kan. Kalau self-employee, kalau gue nggak bisa kerja, nggak ada income. Betul. Jadi ya fotonya itu cuma 10% sih dari keseluruhan produk jadi. Marketing dan lain-lain. Berarti bisa dibilang ini ya, selain hard skill, soft skill-nya itu juga krusial banget kan? Krusial banget. Krusial. Jadi kalau foto itu tuh ya, kalau lu nggak pinter atau lu nggak suka ngomong sama orang, lu fotoin makanan. Lu fotoin still life kayak sepatu, parfum, kan lagi ngetren juga kan, kosmetik, produk lah ya, kita ngomongin produk. Kalau wedding udah confirm, lo harus ngomong, lo harus bisa handle komplain, lo harus lo bisa cepat cari solusi cepet deh. Nah kalau family sama anaknya nangis segala macam, lo harus fleksibel ya. Kalau lo jadi gitu, karakter lo apa? Jangan lo orangnya nggak suka ngomong, lo nggak mau belajar ngomong, tapi lo mau handle portrait related, confirm. Betul. Saingan lo semuanya orang-orang jago ngomong. Jadi berat. Betul. Nah ini juga menarik nih bro. Ini ya kalau kita ngomong tentang ilmu komunikasi ya, sebenarnya gini. Kalau orang pengen jalanin podcast, sebenarnya kan ilmu komunikasi itu kan public speaking itu kan penting banget kan. Krusial lah untuk lu bisa bikin komunikasi itu asik, body language lu, ya kan, ekspresi muka lu itu juga sebenarnya krusial banget kan. Sebenarnya kalau gua mau bener-bener itu gue terapin banget di podcast, itu bisa banget. Tapi gue merasa begini bro, kalau gue terapin itu semua, gue menjadinya kayak bener-bener sesi public speaking, lagi sesi buka kelas public speaking. Sedangkan vibe yang gue mau bangun itu adalah vibe sedang ngobrol. Kayak gue lagi ngobrol sama lu nih, iya kan? Kalau gue mau kayak begitu, gue nggak akan menggunakan, contoh gampang gini, gue nggak akan menggunakan tone suara gue yang seperti ini nih. Karena kalau gue menggunakan tone yang bener-bener
yang ini ya, kalau menurut gue yang memang formal atau mungkin yang public speaking yang benar dan baik, mungkin gue nggak akan bikin suara gue seperti sekarang yang cenderung lebih cempreng, cenderung lebih ringan. Gue akan bikin suara gue lebih deep. Ya, VP mau gue bangun kan, tapi kan ngobrol kan, biar lebih asik, biar lebih enak ngobrolnya, biar santai. Karena gini, kalau tadi lu bilang kan kalau misalnya buat fotoin orang, lu harus bangun ini komunikasi sama orang gitu kan. Yes. Kalau buat gue bikin podcast, yang harus dibangun dulu adalah lawan bicara gue. Itu harus connect dulu tuh, biar enak ngomongnya, biar enak ngobrolnya. Gue nggak terlalu peduli sebenarnya dengan apa respon dari audiens yang dengar atau yang nonton, karena itu pasti akan mix and match lah. Gue nggak bisa memuaskan semua orang, tapi yang bisa gue puaskan ketika gue lagi bikin konten ini adalah siapa yang gue lagi ajak bicara ini. Itu dulu. Kalau orang yang gue ajak bicara itu nggak bisa enjoy ngobrol sama gue, ya gimana gue bisa bikin orang lain yang dengerin atau yang nonton podcast ini enjoy, ya kan? Itu dulu makanya. Itu dulu poinnya, bener. Dan itu kan faktor X sebenarnya loh. Makanya kenapa banyak orang juga nih yang sekarang ini podcast kan rame banget ya di Indonesia ya. Terutama pas lagi COVID kemarin 2020, orang tuh pada rame-rame bikin podcast, bro. Nggak public figure, nggak orang biasa. Gila tuh podcast gila-gilaan. Rame banget yang bikin. Sekarang udah mulai turun. Sekarang gue bilang sekarang sebenarnya industrinya lagi sedang naik. Mulai kelihatan ada brand-brand dan juga beberapa yang bikin agency untuk podcast. Dulu kan paling influencer Instagram, selebgram, atau TikTok yang juga lagi rame kan. Podcast ini mulai dilirik untuk kita. Kayak gitu. Ya, tapi itu menurut gue kadang faktor-faktor itu yang suka orang tuh nggak nangkep, bro. Orang pernah nanya sama gue, gimana caranya lu bisa ngundang beberapa guest yang public figure? Gue bilang, gue undang aja, gue DM aja, nggak kenal pun gue DM, gue message aja. Ditolak ya udah, dicuekin ya udah. Tapi ketika lu ingin membuka pembicaraan, perkenalkan diri lu, siapa lu, tujuannya apa, mau ngapain. Dan juga ya, kalau tadi yang sempat kita bahas ya, kalau lu udah bangun portofolio, ya lu tunjukin aja portofolio lu. Misalnya gue pernah ngobrol sama si A, si B, si C. Yang mungkin juga orang lain ketika mendengar nama mereka, udah langsung, oh, gue tahu dia siapa. Itu akan jauh lebih enak gitu. Karena bro, di sini ya, gue kadang-kadang bingung ya sama orang-orang kita tuh kalau ingin memulai suatu percakapan, entah itu di chat atau di email tuh kayak orang bingung harus nulis apa. Itu menurut gue sih sebenarnya harus lu latih sih kalau lu memang pengen ini ya bisa membangun relasi ya sama orang lain ya. Gue paling benci tuh kalau ada orang nggak kenal nggak apa tiba-tiba ngechat dengan huruf P doang. Ada banyak bro di Indonesia bro. Ngetiknya P. Gue suka bingung kan itu apa sih artinya? Nah, gue juga sebenarnya sampai sekarang masih nggak jelas itu artinya apa. Ada yang bilang katanya itu artinya P itu pink kayak di BBM. Ada yang ngomongnya begitu. Terakhir gue yang kena chat P itu ada temen gue dari Indo P. Nah, iya. Terakhir itu WhatsApp-nya dibajak. Dia akhirnya mintain duit ke semua orang. Itu mulai P. Iya. Anjir. Nah. Ada yang bilang karena katanya huruf P itu kalau di keyboard itu deket di bagian pinggir kan, makanya ngetiknya gampang. Ada yang ngomongnya begitu. Nah, gue sampai sekarang masih nggak menemukan kenapa orang tuh ngecat pakai P. Apa susahnya ngetik atau lu nulis kalimat, halo, perkenalkan nama saya ini. Sekarang saya sedang bla 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 bla. Saya ingin, ya lu utarakan dong apa tujuan lu kan. Misalnya pengen ngajakin podcast kayak atau apa. Ya udah kan. Sebenarnya kan bisa ya. Cuman ya itu tuh gue bingung sampai sekarang tuh orang-orang tuh susah banget tuh kayak begitu gitu loh. Ya karena kan kalau lu pengen ngundang orang gitu kan lu membangun relasi kayak tadi lu bilang kan bro di fotografi kan. Lu membangun relasi sama orang kan sama klien lu kan supaya klien lu nyaman di foto. Bisa keluar lah karakternya mereka. Betul. Nah kalau nggak nyaman sama lu mau foto kayak gimana pun tekniknya lu juga nggak akan keluar karakternya di hasil jepretan foto lu.
Nah, tutorial itu nggak ada di YouTube kalau gue lihat. Gimana caranya ini sama klien. Nggak ada. Semua tentang technical kalau gue lihat. Mungkin one day lah gue buat satu lah. Cuman belum sempet gue. Iya bro, lu harus bikin bro. Betul. Itu penting banget sih. Itu penting banget. Kalau enggak, lu percuma teknik bagus-bagus. Sama kan kayak podcast kan orang lihatnya kan kamera dulu, gearnya apa sih, gearnya speaker. apa? Padahal mereka nggak pelajarin gimana cara bikin orang nyaman, nggak bisa connect sama lawan bicara. Betul. Ya, tadi kita kan sempat bahas kan tadi. Banyak orang tuh memulai podcast itu memikirkan equipment-nya dulu, bener kan? Headphone-nya mesti yang gimana, yang merek apa, atau mic-nya gimana. Nggak salah kalau memang lu punya modal buat itu. Tapi begini loh, ini kan entry barrier-nya kan kecil ya, hampir nggak ada ya. Semua orang tuh sebenarnya bisa kan untuk ngerjain beginian ya. Tapi yang penting itu kan adalah isi kontennya kan. Lu mau gear-nya mau gear atau equipment-nya sebagus apapun, tapi kalau isi kontennya emang nggak bagus, nggak menarik, ya percuma. Benar. Lu workflow lu gimana untuk buat podcast? Kalau lu ya dari penentuan topik sampai ke mana? Sampai ke produk akhir itu gimana? Gua kadang ngeliat situasi. Kalau ada situasi yang misalnya lagi rame dan gue memang bisa mendapatkan orang yang bisa gue ajak ngobrol, ya udah gue langsung kerjain tuh. Gue kontak orangnya, ngobrol yuk tentang ini. Kalau orangnya oke, ya udah tetap dapat. Fleksibel ya. Iya, fleksibel. Tapi ada juga yang memang karena gue penasaran aja sama nih orang ini. Kayak misalnya lu deh, lu kan tadi kan gue bilang kan, yang gue bring up sebenarnya dari lu adalah dari awal gini. Kita sama-sama dari Pademangan, klaster Pademangan. Terus ke Singapura, kerja yang bukan kerja imigran gelap, bukan kerja kasar. Sukses. Lu punya kerjaan yang udah settle di sana. Itu kan menurut gua adalah poin plusnya lu, bro. Terlepas dari skill fotografi lu dan lu ini ya, lu juga seorang travel review segala macam ya. Tapi kan menurut gue faktor X yang menurut gue itu keren dari lu itu bro. Nah itu kan yang bikin gue penasaran kan. Ya udah kita ngobrol di situ. Topik gedenya itu tuh, payung gedenya itu tuh. I see. Ya tadi bisa kita ngomong tentang fotografi, tentang segala macam kehidupan di Singapura ya. Kalau misalnya kita ngomong misalnya pakai analogi film ya itu subplotnya lah. Tapi plot gedenya kan itu. Plot gedenya kan itu. Ya. Jadi ya kalau tentang kerja di Singapura mulai dari nol ya memang banyak banget. Kadang orang gini loh, Kak, aku mau jadi waiter dong, aku mau kerja apa aja di Singapura. Kak, aku mau kerja di hotel dong. Kadang mereka tuh gini nggak ngerti cara kerja di sini tuh gini loh. Lu mau datang ke negara ini ya, lu harus tahu dong mereka butuhnya kerjaan apa aja sih. Ya dong. Betul. Nggak bisa lu datang, gue mau kerja. Jadi di Singapura itu makanya gue selalu bagiin ke orang. Gue sampai sekarang masih replyin email orang. Kak, aku minta dong list skills on demand di Singapura. Gue selalu kirim. Jadi gue jadi ada mailing list sendiri yang bisa gue pakai nanti in the future. Ya kan. Jadi mereka selalu minta dong list kerjaan yang dibutuhin per 2020. Nah, jadi kalau lu nge-apply background lu dalam list itu, background kerjaan lu punya peluang gede untuk kerja di sini. Gue udah ada 3 follower Instagram gue, finally udah kerja di Singapura, mulai dari chatting. Berkat lu ya? Dibilang, Kak, enggak lah, ada skill, ada pengalaman. Ya tapi lu punya andil lah, bro. Cuma ya jembatan aja lah. Jembatan aja. Suka merendah gitu deh. Ya. Bener itu. Ya. Jadi intinya gitulah. Iya. Iya sih, itu juga yang riset juga penting sih, bro. Cari tahu dulu sih, menggali dulu sih. Ini orang gimana. Kalau enggak ntar motivasi lu habis. Lu kirim semua kerjaan yang emang nggak dibutuhin di sini. Terus ngomong cari kerja susah. Ya jelas susah lah. Lu nggak on point kok targetnya. Lebih baik lu ngabisin waktu research daripada lu ngedown nantinya. Ya kan? Jadi ya ada juga kayak kerja di waiter itu sebenarnya itu nggak
jadi gini loh, itu kita ngomongin service industry itu tuh orang Indo sebenarnya nggak listed di situ. Jadi untuk service industri Singapura tuh cuma butuh Philippines, China, Malaysian, ya gitu-gitu. Jadi ada beberapa kategori ini warga negara yang bisa dipilih, warga negara, dan Indonesia nggak di sana. Jadi kalau lihat ada orang Indonesia bisa kerja di restoran, itu either perjuangannya kencang banget, either kenal sama yang punya toko atau punya restoran, atau enggak lu cuma part-timer atau enggak ilegal. Kalau enggak lu punya izin numpang suami lu kerja. Jadi ya banyak faktor. Untuk orang awam nggak gampang. Jadi itu yang mau gue lurusin sih dari YouTube gue sebenarnya. Persentase lu biar bisa lebih gede di sini dapat gimana? Tuh. Dengar tuh, kalau yang mau kerja di Singapura tuh, itu udah dikasih tahu clue-nya itu sebenarnya. Cuman nggak dikerjain kadang. Nggak, kadang play video, di play, habis itu nanya lagi sama. Gue kadang, kamu nonton videonya nggak? Nonton, aku nonton semua kak. Terus kenapa masih nanya lagi sama? Gue kadang itu mah biasa bro. Biasa ya. Biasa ya. Tulisan jelas-jelas ada di situ. Jam buka jam berapa, harganya berapa duit. Masih aja nanya. Ini harganya berapa? Itu benar. Ya. Ini jam bukanya itu berapa? Simple. Oh di depan mata lu ada jam bukanya lo. Ya terus gimana? Benar. Karena nanya lebih cepet sih, nanya lebih gampang daripada nyari info sih, daripada denger. Iya dan enggak sih kalau menurut gue itu sebenarnya kalau dari gue itu mah males aja, males baca. Males sih emang. Iya, males baca itu. Oke bro. Nah lu target apa lagi nih next nih? Next ya. Next ya pasti kayak yang gue bilang, gue mulai pivoting ke food photography dari tahun lalu sejak COVID. Hasil udah pada keluar, gue dapat beberapa brand-brand lokal, ya kan. Target gue ya tetap bisa dapat kerja sama sih sama merek-merek yang gue ada beberapa merek yang gue pengen banget kerja bareng kayak Lululemon, Nike, Adidas, more into like lagi sekarang ngomongnya athleisure ya. Athleisure kayak activewear yang lagi gitu-gitu kan lagi ngetren tuh. Pasarnya gede banget dan lagi naik. Itu target utama gue sih, gue main di situ. Tetap hospitality, tourism itu tetap ada dalam ini gue juga. Target yang mau gue tuju sih ke depan. Ya semoga bisa gede lah. Kalau gue bisa gede, gue bisa rekrut orang. Gue bisa bawa orang Indo kerja sama gue. Nggak perlu jadi ini ya, TKI atau TKW ilegal ya. Enggak. Kerja sama gue ntar. Jadi admin di kantor. Jadi admin. Di studio. Iya, ntar lu datang lu mau podcast aja. Pakai studio foto. Iya. Oke, bro. Kita sudah ngobrol. Wah, 8. Sekarang jam 8 lewat 48 waktu Indonesia, bro. Berarti kita sudah ngobrol lebih dari 1,5 jam. I see. Luar biasa ini. Ini kalau kita nggak stop nih, ntar bisa sampai jam 12 malam nih. Benar. Sama nostalgia nanti keluar. Iya. Bahaya. Ntar Leeds lawan MU tahu-tahu udah kelar aja. Udah masih main? Half time 0-0. Half time 0-0. Expected sih. Oke, bro, thank you banget lu buat insight-nya, buat sharing-nya, bro. Lu sama-sama. Thank you udah di-invite. Ya, sama-sama, bro. Lu luar biasa sekali dari tetangga di Pademangan, tahu-tahu sekarang udah di Singapura. Lu podcast juga, gue kaget podcastnya jalan, konsisten. Gue bilang, Andri, bukan main-main. Big deal ini. Gue lihat 2 tahun lagi, 3 tahun lagi dapat brand. Ntar siap-siap diundang. Bukan influencer Instagram, influencer podcast. Ya, kita aminin lah ya. Oke. Amin. Oke, bro. Thank you sekali lagi ya, bro. Thank you, bro. Sama-sama ya.